Pak. Pagi, pagi. Mohon maaf Pak, Iya, nggak apa-apa. hari ini diganggu waktunya. Iya, Izinkan saya untuk sharing dengan Bapak iya, dan sedikitnya nanti saya akan mencoba bertanya Pak iya, dan meminta pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah di sekolah lain ataupun di UPT SDN Tiram 1 ini Pak. iya. Mohon untuk memberikan pengalaman terkait setiap pengambilan keputusan ketika Bapak menghadapi suatu masalah atau kasus-kasus di sekolah ini. Ya, yang pertama mengucapkan terima kasih saya selaku pimpinan ataupun kepala UPT di SDN Tiram 1. Sekali lagi mengucapkan terima kasih. Dan dalam hal ini di dalam suatu lembaga ataupun instansi setiap masalah memang pasti ada. Karena memang itu warna daripada sebuah ya instansi ataupun lembaga dan juga suatu organisasi. Tetapi semua masalah itu pasti ada jalan keluar dan juga ada titik terang untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Oke, baik Pak. Jadi ketika Bapak menghadapi suatu kasus, nah bagaimana sih Bapak mengidentifikasi kasus-kasus ini yang merupakan dilema etika Pak, di mana Bapak menghadapi suatu masalah atau kasus yang dua-duanya benar. Ya, Bagaimana? ya setiap masalah sekali lagi baik itu permasalahan dilema etika itu memang kita harus sikapi dan juga memang kita harus jalan keluar yang kita cari untuk langkah-langkah mengatasi setiap permasalahan. Pasti lebih awal kita kan merujuk permasalahan apa yang dimasalahkan ataupun mengidentifikasi atau juga mengamati mencari sumber masalah ataupun yang dimasalahkan. Oke, baik Pak. Jadi pertama mencari sumber dulu Pak ya. Iya. Mencari sumber masalahnya apa gitu Pak ya. Iya. Oke, baik Pak. Jadi ketika sudah menemukan sumber masalah, akar permasalahannya Pak nih, bagaimana Bapak mengambil keputusan atas kasus tersebut? Ketika kita sudah mendapatkan sumber dari sebuah masalah, kalaupun itu memang harus kita selesaikan melalui rapat Dewan Guru, dan juga saya selaku pimpinan mungkin koordinasi kepada komite yang ada di lembaga ini. Kalau permasalahan itu akan kami laksanakan diselesaikan melalui forum di Dewan Guru, kami akan panggil mereka. Tetapi kalaupun cukup internal ataupun seseorang yang ada permasalahan itu ya mungkin secara pribadi ataupun perorangan. Oke, baik. Jadi pertama Bapak ya komunikasi dengan komite Pak ya. Iya. Nah, jadi Pak di kasus-kasus ini misalkan dalam kasus yang dihadapi Bapak ini ada kepentingan Pak yang sama-sama benar, yang dimana sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu. Kalau permasalahan ini sama-sama penting dan juga itu mengandung kepada kebajikan artinya kebenaran yang memang harus kita lakukan, jelas apa yang sudah saya sampaikan awal, saya akan pasti mengumpulkan ataupun melalui rapat Dewan Guru supaya di situ kita akan menemukan titik terang ataupun langkah untuk mencari solusi selesainya sebuah masalah itu. Berarti nilai-nilai yang terkandung Pak dalam setiap keputusan Bapak itu tadi sudah ya, berarti masuknya ke kolaborasi mungkin Pak ya. Iya. Jadi melibatkan komite, melibatkan Dewan Guru Pak ya. Iya. Jadi juga di situ ada nilai-nilai kebajikan yang Bapak menjadi fondasi dasar atas pengambilan itu. Baik Pak. Dan apa sih Pak langkah-langkah atau prosedur Bapak yang biasa Bapak lakukan selama ini
dalam menghadapi memutuskan setiap pengambilan keputusan dalam masalah ini? Ya, sudah jelas. Yang pertama, saya selaku pimpinan pasti kan mengidentifikasi sebuah masalah. Apa masalah itu dan sumbernya dari mana? Dan untuk agenda mencari titik terang itu, pasti yang jelas saya selaku pimpinan pasti mengagendakan dengan Dewan Guru, khususnya dulu dengan Dewan Guru ataupun yang bersangkutan lah. Intinya masalah itu harus kita selesaikan, tetapi dengan tahapan-tahapan ya, koordinasi sebelum saya mengambil keputusan di dalam rapat ataupun forum rapat sekolah. Jadi Bapak akan mengambil langkah koordinasi Pak ya? Ya. Koordinasi, mengkomunikasi dengan Dewan Guru, mungkin Pak ya, dengan orang tua mungkin seperti itu Pak ya. Oke, nah dan selama ini Pak nih apa sih yang Bapak anggap efektif dalam setiap pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Apa hal yang efektif gitu Pak? Setiap keputusan pastikan ada resiko yang diambil oleh pimpinan. Tetapi ketika pimpinan itu sudah melaksanakan sebuah keputusan dalam rapat kedinasan, itu yang jelas pasti efektif ataupun kurang efektif ya, sebagai pimpinan harus menanggung sebuah keputusan dan juga harus dilaksanakan oleh pihak ataupun warga sekolah. Jadi semua keputusan intinya bermuara nanti di kepentingan warga sekolah Pak ya? Ya. Jadi itu hal yang terpenting buat Bapak ya? Terpenting di warga berarti, sekolah. Ya, tetap berarti koordinasi komunikasi ya, kolaborasi ini hal yang efektif mungkin Pak ya? Dari apa yang sudah Bapak lakukan. Nah, hal-hal apa saja Pak yang selama ini yang menjadi tantangan dalam setiap pengambil keputusan yang pernah Bapak alami? Tantangannya seperti apa? Ya, memang kalau setiap mengambil keputusan pasti ada sebuah tantangan. Karena memang setiap keputusan pimpinan itu mungkin ada beberapa orang ataupun personil tidak puas dengan keputusan itu. Tetapi keputusan itu harus diputuskan untuk menuju program ataupun permasalahan itu ya selesai. Jadi intinya Bapak akan menghadapi yang namanya pro dan kontra Pak ya, mungkin ya. Karena itu sudah biasa dalam instansi ataupun lembaga itu. Nah, jadi itu hal yang sudah biasa ketika ada tantangan. Semisal nanti ini juga mungkin ada beberapa Dewan Guru atau pihak orang tua yang memang tidak sepakat atas keputusan yang Bapak ambil mungkin Pak ya. Oke, baik. Tetapi itu keputusan itu ya pimpinan pasti kan memutuskan itu tidak semata-mata ya karena keinginan pimpinan itu, tetapi itu hasil daripada di forum itu yang lebih banyak suaranya. Oh, baik. Jadi intinya musyawarah ini yang terpenting Pak ya. Oke, baik. Nah, adakah Pak ketika Bapak menghadapi kasus atau dilema etika, adakah jadwal khusus atau agenda-agenda yang akan Bapak lakukan gitu? Kalau setiap masalah dan ketika sudah diidentifikasi dan tahu masalahnya, pasti itu saya selaku pimpinan mengagendakan untuk acara ataupun mencari solusi titik terang ataupun penyelesaian masalah itu. Jadi tidak harus langsung mengambil keputusan Pak ya? Ya. Ketika ada suatu kasus atau masalah diselesaikan di tempat ini juga, apakah nanti deh minggu depan, apakah sekarang harus selesai, ada solusinya, ada titik terangnya gitu Pak, seperti apa Pak? Oh, kalau masalah itu kita kan melihat masalah ataupun kasus. Ketika kasus ataupun masalah itu kita harus putuskan dan kita harus selesaikan. Kala itu juga itu kita harus putuskan tanpa mengambil mufakat dari orang lain, karena di situ pasti pimpinan punya keputusan ini harus diputuskan sekarang, karena kalau tidak diputuskan sekarang ini akan menjadi sebuah masalah. Tetapi kalau masalah itu tidak sangat darurat, itu memang pimpinan akan mengagendakan rapat
guru melalui ya di zaman sekarang medsos yang melalui WA ataupun email gitu ya. Oh baik, berarti meskipun ada hal urgent atau mendesak, keputusan yang harus diambil, Bapak tetap komunikasi lewat grup Pak ya, di Iya. WA mungkin ya. Jadi Iya. tidak harus langsung Bapak putuskan ya, tapi Iya. tetap ada komunikasi. Ada komunikasi. Oke baik Pak. Dan Pak, nah selama ini Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang membantu mempermudah Bapak dalam setiap pengambilan keputusan dalam dilema etika ini Pak? Ya, kalau mengacu kepada siapa yang bisa menjadi ataupun membantu ya, ataupun bisa bekerja sama dengan suatu keputusan pimpinan, jelas itu memang sebagai pimpinan pasti punya kelebihan dan kekurangan. Dan setiap masalah itu tidak bisa diputuskan sendiri, pasti melalui koordinasi ataupun obrolan dengan teman yang memang teman itu bisa diajak ngobrol untuk menyelesaikan permasalahan. Tapi yang jelas kalau berbicara terkait dengan adakah, oh iya pasti ada lah. Ada orangnya yang memang diajak ngobrol untuk memecahkan sebuah permasalahan di instansi ataupun lembaga ataupun di sekolah yang saya pimpin ini. Berarti ada rekan guru Pak ya? Iya. Berarti yang membantu itu rekan guru mungkin. Iya. Dan selain rekan juga Pak, kan ada faktor-faktor Pak yang mempermudah. Apa sih Pak faktor-faktor yang mempermudah membantu Bapak Iya. untuk mengambil keputusan? Kalaupun itu permasalahannya terkait dengan luar daripada dewan guru, misalkan dengan warga sekolah, yang jelas pasti pimpinan akan menghubungi. Di sini ada komite ya, ada komite sekolah dan juga ada anggotanya di situ. Pasti pimpinan pasti menghubungi komite dalam rangka ya penyelesaian masalah tersebut. Oke baik Pak, jadi tetap faktor ini komunikasi Pak ya, Iya, kolaborasi dengan koordinasi dengan komite, dengan dewan guru dan orang tua. Orang tua. Ini faktor-faktor yang membantu Bapak Pak ya. Oke Membantu. baik Pak. Nah di akhir pertanyaan saya nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi nih, apa sih pembelajaran yang Bapak dapatkan dari pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dilema etika ini Pak? Oh iya, yang saya amati ataupun yang saya miliki, yang saya dapatkan di dalam sebuah kasus ataupun permasalahan selama ini memang banyak sekali hal-hal yang memang kita ambil ya, kita terapkan. Ternyata ya memang sebuah instansi memang banyak sekali ya memang sebuah permasalahan, tetapi itu memang harus kita jalani dan kita harus laksanakan sesuai dengan perintah ataupun aturan pimpinan. Oke baik, jadi selama ini pengalaman Bapak tadi tetap yang namanya kepala sekolah harus mengambil keputusan lah ya, meskipun itu keputusannya berpihak atau tidak berpihak, Iya. tetap berarti pengalaman Bapak di sini dalam mengambil keputusan dilema etika ini. Dan apa nih Pak yang dipetik dari apa yang disampaikan Bapak nih tadi terkait keputusan-keputusan yang sudah Bapak ambil, yang sudah Bapak putuskan dalam setiap dilema etika ini Pak? Pembelajaran apa yang Bapak petik? Ya, yang saya petik di dalam dilema etika, kebesaran jiwa dan juga kesadaran dan juga pendewasaan, lebih dewasa, dan juga untuk menuju kebijakan dan bijaksananya seorang pimpinan. Oke baik Pak, jadi tetap Bapak mendapatkan pengalaman seorang pemimpin harus mempunyai kebesaran jiwa Pak ya, pendewasaan, dan tadi tentunya dalam setiap pengambil keputusan ada yang namanya kebijaksanaan mungkin Pak ya. Iya, dan keterbukaan juga. Nah oke, transparan dan keterbukaan itu yang terpenting mungkin Pak ya, faktor-faktornya. Oke baik Pak, mungkin Pak itu saja. Ya, terima kasih atas waktunya Pak. Ini juga akan menjadi tolak ukur buat saya, acuan buat saya ketika nanti saya diberikan amanah seperti Bapak. Amin, amin. Oke
Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Amin. Dan selamat pagi Pak. Sekali Pagi. lagi terima kasih. Assalamualaikum Pak. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya. Saya di sini mau sharing saja Pak terkait pengalaman Bapak selama menjadi pemimpin ataupun kepala sekolah, khususnya di FITK Jabul Rahman ini Pak. Insya Allah, silakan. Mudah-mudahan sharing kita bermanfaat. Namun sebelumnya Bapak bisa memperkenalkan diri, biodata Bapak, nama Bapak silakan Pak. Ya, nama Ana Miftarudin, sering disapa Pak Ana atau Pak Miftah. Kebetulan di tahun ini dapat amanah di Kepala Madrasah Ibtidaiyah Tafidul Karim Sabur Rahman, Cibetik, Warontaka, Kota Serang. Oke, terima kasih Pak atas perkenalannya. Jadi seperti ini Pak, kan selama ini Bapak sudah menjadi pemimpin ya, kepala sekolah. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dilema moral Pak? Selama beberapa tahun ini memang kalau bicara tentang dilema etika yang sudah dilakukan, tentunya menganalisa lebih awal kasus-kasus yang memang berpotensi terjadi kaitannya dengan rujukan moral, terutama bicara tentang pribadi individu guru. Baik Pak, jadi Bapak selaku pemimpin pertama yang dilakukan adalah menganalisis Pak ya, masing-masing individu guru di sekolah ini Pak ya. Betul. Dan bagaimana Bapak sendiri menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak, yang dua-duanya ini benar gitu. Iya, memang kalau bicara kepentingan tentunya didasari atas pribadi yang tadi awal saya analisa terlebih dahulu. Kalau kaitannya dengan nilai kebenaran, saya yakin setiap permasalahan, setiap kasus ini ada potensi untuk tidak sama antara kebenaran yang satu dengan kebenaran yang lain. Pun kalau terjadi kesamaan antara nilai kebenaran yang diusung oleh seseorang dengan orang lain, maka yang diambil adalah bagaimana nilai kebenaran itu berdampak langsung pada kemajuan siswa. Oke, baik. Jadi setiap kali Bapak mengambil keputusan ini selalu akan berdampak Pak ya. Betul. Tentunya untuk kepentingan murid Pak ya. Betul. Selain Siswa. kepentingan guru juga ini yang terpenting kepentingan murid ya. Oke, dan langkah-langkah nih Pak atau prosedur seperti apa sih yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam memutuskan atau mengambil sebuah keputusan? Tentunya berdasar pada permasalahan yang muncul, dan permasalahan yang muncul itu biasanya ada dasar-dasar yang kaitannya erat dengan tujuan setiap permasalahan. Jadi yang akan saya ambil terlebih dahulu tentunya memaknai tujuan atau dasar awal munculnya masalah, munculnya kasus. Jadi Bapak memiliki langkah dan melakukan prosedur juga, tujuan Pak ya, tujuan apa Betul. yang akan dicapai setiap pengambil keputusan itu Pak ya. Dan hal-hal apa saja yang menurut Bapak ini sangat efektif dalam setiap pengambilan keputusan ini, terutama dalam hal kasus-kasus dilema etika ini? Yang penting di awal tadi saya sampaikan bahwa ketika ada dilema etika, maka saya akan fokuskan pada sejauh mana kasus tersebut, keputusan tersebut bisa berdampak pada
kemajuan pendidikan di madrasah ibtidaiyah, khususnya kemajuan kualitas siswa MITQ Sabilur Rahman. Oke baik, jadi setiap pengambilan keputusan yang efektif ini menurut Bapak akan berdampak untuk murid gitu ya. Betul. Jadi intinya murid dan murid. Dan sekali lagi Pak, dan merupakan tantangan buat Bapak sendiri setiap kali pengambilan keputusan. Nah, kira-kira Pak, tantangan apa saja yang pernah dialami ketika pengambilan keputusan ini Pak? Ya. Di madrasah kami sebetulnya tantangan utamanya adalah permasalahan yang kaitannya dengan personal. Jadi ada beberapa guru yang memang beliau tidak menyukai seseorang secara personal. Jadi ketika ada kasus maka benar pernyataan dari guru yang lain maka dianggap tidak benar menurut beliau. Jadi kasus yang sekarang terjadi ini adalah permasalahan ketidaknyamanan personal antara guru yang satu dengan guru yang lain. Dan itu yang menjadi dasar setiap permasalahan kaitannya dengan etika, dilema etika. Jadi ada beberapa mungkin Pak ya tadi merupakan salah satu mungkin tantangan itu ketidaknyamanan personil ya. Betul. Salah satu personil guru antar guru dan mungkin dengan pimpinan, sehingga terjadi namanya pro dan kontra setiap pengambilan keputusan ya yang dilakukan oleh Bapak itu sendiri. Dan apakah Bapak memiliki jadwal tertentu setiap pengambilan keputusan yang akan Bapak lakukan? Kalau untuk jadwal memang tidak tertulis secara formal. Tapi prinsip saya ketika putusan itu harus diambil, maka secepatnya harus kita ambil, secepatnya harus kita selesaikan, karena memang keputusan yang saya ambil hari ini akan berdampak juga pada kinerja guru dan rekan-rekan staf yang lain. Artinya prinsip saya ketika ada permasalahan dan butuh pengambilan keputusan, maka hari itu juga harus diselesaikan dan diambil keputusan untuk memperlancar kebijakan yang nanti akan dilakukan setelahnya. Oke baik, jadi tergantung kasus mungkin Pak ya. Betul. Jadi ketika ada suatu masalah yang perlu musyawarah mungkin Pak ya terlebih dahulu dengan rekan guru. Tatkala juga terkadang ada suatu masalah yang harus urgent dan harus diselesaikan pada saat itu juga ya. Tapi mungkin apakah Bapak ada prosedur lain gitu ya selain langsung mengambil keputusan, apakah terlebih dahulu musyawarah atau seperti apa? Oh iya, tentu pasti ketika permasalahan itu muncul dan menyangkut ke sistem, biasanya saya sampaikan di forum. Dan alhamdulillah di forum itu biasanya di kami dilaksanakan setiap 1 bulan sekali untuk menangani permasalahan-permasalahan yang harus diputuskan bersama. Kalau kaitannya putusannya mengenai kepala madrasah, maka saya sampaikan di awal bahwa saya harus putuskan segera. Tapi kalau kaitannya dengan permasalahan yang menyangkut sistem, maka biasanya di pertemuan bulanan itu akan dikoordinasikan dengan para waka, para pemegang amanah yang lain. Itu biasanya akan dimusyawarahkan terlebih dahulu dan nanti ujungnya tetap akan disampaikan putusannya melalui saya. Oke baik Pak. Nah tadi sudah disebutkan Pak ya terkait sistem mungkin Pak ya ketika kasus ini terkait dengan sistem yang ada di sekolah mungkin Bapak melibatkan semua unsur yang ada di sekolah ini. Dan Pak faktor-faktor apa saja Pak yang bisa mempermudah Bapak dalam setiap pengambilan keputusan ini Pak? Yang jelas yang pertama adalah koordinasi antara sivitas akademika MITQ Sabilur Rahman. Yang kedua tentunya keterbukaan antara guru, kemudian siswa dan juga kepala. Yang terakhir jelas keputusan yang diambil harus bersifat mutlak dan harus dijalankan.
Oke, baik Pak. Jadi faktor-faktor yang mempermudah membantu Bapak setiap mengambil keputusan tadi koordinasi dan mungkin keterbukaan Pak ya, transparan antar individu, antar dewan guru, termasuk juga mungkin orang tua Pak ya dalam hal ini, dan ada keputusan yang mutlak. Itu yang faktor-faktor yang menurut Bapak sangat membantu sekali dalam setiap pengambilan keputusan. Oke, baik Pak, dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan nih Pak, kira-kira pembelajaran apa sih yang Bapak bisa petik dan pengalaman setiap pengambilan keputusan yang Bapak lakukan dan Bapak sudah selesaikan nih terkait dengan etika ini? Ketika bicara tentang keputusan, maka ada 3 hal. Yang pertama, keputusan ini harus diambil jika permasalahannya benar dan salah, maka keputusan yang diambil adalah keputusan yang bernilai benar. Kemudian yang kedua, keputusan jika harus diambil hal yang kaitannya dengan kedua-duanya salah, maka keputusannya harus dilihat dari kesalahan mana yang lebih sedikit berdampak pada siswa. Dan apabila ini yang sulit, yang ketiga, keputusan harus diambil jika keputusan ini kedua-duanya benar. Kalau bahasa Inggrisnya approach by approach gitu ya. Jadi kedua-duanya benar, maka ini harus lebih hati-hati, lebih dalam menganalisa keputusan mana yang harus diambil. Dan sekali lagi, kalau saya pribadi, keputusan yang dua-duanya bernilai akan saya lihat dari faktor keefektifannya terhadap siswa, juga guru, serta lingkungan madrasah. Jadi intinya keputusan yang ketiga ini harus lebih hati-hati diambil permasalahannya supaya tidak merugikan salah satu sivitas yang ada di MITQ sebenarnya. Oke, baik Pak. Jadi pada simpulannya adalah Bapak sudah mendapatkan ketika Bapak menghadapi suatu kasus dengan etika, terutama ketika benar versus benar nih Pak, ini hal yang menjadi sulit sekali Pak setiap mengambil keputusannya. Tapi Bapak di sini memilih bagaimana cara mengambil keputusan yang memang tepat ataupun efektif, yang akhirnya juga nanti berdampak pada murid mungkin Pak ya. Jadi setiap keputusan yang akan Bapak ambil ini akan selalu berdampak pada murid. Dan itu juga ada beberapa hal memang yang disampaikan Bapak, betul sekali Pak. Ketika seorang pemimpin sudah mengambil keputusan, bagaimanapun ini sudah mutlak betul disampaikan. Oke, baik Pak, terima kasih atas pengalamannya. Sangat membantu saya juga Pak, karena ini merupakan acuan saya juga ketika nanti saya akan mengambil sebuah keputusan. Saya lagi terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf sudah diganggu waktunya. Saya akhiri Pak. Mohon maaf. Selamat sore Pak. Sore. Assalamualaikum. Salam.